Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Izalivianto dengan NIM 2212181036 dari kelas S1 Teknik Elektro B reguler sore semester 4 dengan dosen Bapak Reza Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Telekomunikasi dengan materi Sistem Telekomunikasi Data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik atau lebih menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching yang dapat dilakukan antara komputer dengan komputer, dengan terminal atau komputer dengan peralatan. Komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengelolaan data. Tujuan komunikasi data. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar secara efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh atau remote control use. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik sentralisasi maupun desentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mengurangi waktu untuk pengelolaan data, mendapatkan data langsung dari sumbernya atau mempertinggi kehandalan. Dan yang keenam atau terakhir, mempercepat penyebarluasan informasi. Berikut adalah gambar blok diagram model komunikasi data yang terdiri dari sistem sumber, yaitu sumber dan transmitter. Kemudian ada sistem transmisi dan sistem tujuan yang terdiri dari receiver dan tujuan. Source atau sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contohnya telepon, personal komputer atau PC, dan lain-lain. Transmitter atau pengirim, biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter cukup memindah dan menandai informasi dengan cara sama seperti sinyal elektromagnetik yang dapat ditransmisikan melewati beberapa sistem transmisi berurutan. Dan sistem transmisi yaitu berupa jalur transmisi tunggal, single transmission, atau jaringan kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan destination. Dan ada receiver atau penerima. Di sini fungsi receiver atau penerima itu sebagai menerima sinyal atau masukan dari sistem transmisi dan sumber. Dan yang terakhir ada tujuan atau destination, yaitu berfungsi sebagai menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Kemudian ada sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi dibagi beberapa era. Yang pertama adalah kronologi sejarah perkembangan komunikasi manusia. Yang pertama, sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi, zaman Cro-Magnon, ditemukan bahasa diperkirakan telah dikenal pada zaman ini. Dan 22.000 tahun sebelum Masehi, ahli bersejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua. Yang B adalah era komunikasi cetakan. Pada tahun 1456, Gutenberg menemukan alat mesin cetak metal atau hand press. Dan pada tahun 1833 penerbitan surat kabar penny press yang pertama, The New York Sun. Dan pada tahun 1839 De Guer menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Yang C adalah era telekomunikasi. Pertama, pada tahun 1844 Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegram yang pertama. Kemudian pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui pesawat telepon yang pertama. Dan tahun 1894, penemuan film bioskop untuk pertama kali. Dan pada tahun 1895, Guglielmo Marconi mengirimkan pesan melalui radio.
Kemudian tahun 1912 Lee DeForest menemukan vacuum tube, dan tahun 1920 siaran radio pertama oleh KDKA di Pittsburgh, Amerika Serikat. Tahun 1933 RCA di Amerika Serikat mendemonstrasikan TV, dan tahun 1941 siaran TV komersial pertama. Kemudian pada era D, era komunikasi interaktif, yang pertama 1946 penemuan mainframe komputer ENIAC dengan 18.000 vacuum tubes oleh Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1947 William Shockley, John Bardeen, dan Walter Brittain menemukan pesawat radio transistor. Kemudian pada tahun 1956 penemuan videotape oleh perusahaan Ampex Redwood City, California, Amerika Serikat. Dan tahun 1957 Rusia meluncurkan satelit luar angkasa pertama Sputnik. Tahun 1969 pesawat luar angkasa NASA berpenumpang manusia mendarat di bulan, dikendalikan oleh mini komputer yang besarnya 3.000 kali lebih kecil dari ENIAC. Dan tahun 1971 penemuan mikroprosesor, sebuah unit pengendali komputer CPU dengan semikonduktor chip oleh Ted Hoff. Dan terakhir tahun 1975 HBO Home Box Office mulai menyiarkan siaran TV kabel melalui satelit. Kemudian 1976 masih pada era komunikasi interaktif, sistem teletext pertama diperkenalkan oleh BBC dan ITV di Inggris. Tahun 1977 Cube, sistem TV kabel interaktif pertama diperkenalkan di Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Dan terakhir pada tahun 1979 sistem videotext pertama diperkenalkan oleh British Post Office, Inggris. Dan berikut adalah pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Mencetak pada printer yang sama dengan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki 20-an, ribuan, atau bahkan jutaan node. Suatu jaringan komputer merupakan sumber daya yang dapat dipakai secara bersamaan, shared, untuk sejumlah end use untuk berkomunikasi dengan user lain yang lokasinya berjauhan. Tidak semua user menggunakan jaringan pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang logis apabila sumber daya jaringan yang penting ini dipakai bersama-sama. Penggunaan sumber daya secara bersamaan ini melahirkan konsep sentral. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan di antara satu dan yang lain, dan saling berbagi sumber daya, misalnya CD-ROM, printer, pertukaran file, dan memungkinkan untuk saling berkomunikasi secara elektronik. Ada 4 macam jenis jaringan berikut diantaranya adalah LAN atau Local Area Network. Kemudian ada Metropolitan Area Network atau MAN. Ketiga ada Wide Area Network atau WAN, dan yang keempat ada Global Area Network atau GAN. Yang saya bahas pertama adalah jenis jaringan komputer tipe LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran, di sebuah gedung, atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh, sekitar 1 km persegi. Suatu LAN biasanya bekerja pada kecepatan mulai 10 Mbps sampai 100 Mbps. LAN menjadi populer karena memungkinkan banyak pengguna untuk memakai sumber daya yang dapat digunakan, itu misalnya suatu mainframe, file server, printer, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam suatu provinsi. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan bank, di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan lain. Jangkauan MAN biasanya mencapai 10 km sampai beberapa ratus kilometer, dan
biasanya bekerja pada kecepatan 1,5 sampai 150 Mbps. Yang ketiga adalah ada WAN atau Wide Area Network. Adalah jaringan yang lingkupnya biasanya sudah menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut sebagai contoh keseluruhan jaringan Bank BNI yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara-negara lain. WAN dirancang untuk menghubungkan komputer-komputer yang terletak pada satu cakupan geografis yang luas seperti hubungan dari suatu kota ke kota yang lain di dalam suatu negara. Cakupan WAN biasanya meliputi 100 km sampai 1000 km dan kecepatan antar kota biasanya bervariasi antara 1,5 Mbps sampai 2,4 Gbps. Dalam WAN biasanya untuk peralatan untuk transmisi sangat tinggi dan biasanya jaringan WAN dimiliki dan dioperasikan sebagai suatu jaringan publik. Yang keempat adalah ada Global Area Network atau GAN, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 Mbps sampai dengan 100 Gbps dan cakupannya mencakupi ribuan kilometer. Kemudian ada fungsi dan tujuan jaringan komunikasi. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar secara efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh, remote control use. Dan yang ketiga, memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik sentralisasi maupun desentralisasi. Dan yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mengurangi waktu untuk pengelolaan data. Dan yang keenam, mendapatkan data langsung dari sumbernya atau mempertinggi keandalan. Dan yang ketujuh, mempercepat penyebar luasan informasi. Pengertian topologi jaringan komputer. Topologi menggambarkan struktur dari suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan didesain. Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode akses dan media pengiriman yang digunakan. Topologi yang ada sangat tergantung dengan letak geografis dari masing-masing terminal, kualitas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi atau penyampaian pesan, serta kecepatan dari pengiriman data. Dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu topologi fisik, physical topology, dan menunjukkan posisi pemasangan kabel secara fisik, dan topologi logik, logical topology, yang menunjukkan bagaimana suatu media diakses oleh host. Topologi memiliki beberapa bentuk, diantaranya topologi bus, cincin, bintang, dan pohon. Yang pertama, jenis topologi jaringan komputer ada jenis topologi ring atau cincin. Topologi cincin atau yang sering disebut dengan ring topologi adalah topologi jaringan di mana setiap komputer yang terhubung membuat lingkaran, dengan artian setiap komputer yang terhubung satu jaringan saling terkoneksi ke dua komputer lainnya sehingga membentuk satu jaringan yang sama dalam bentuk cincin. Ataupun kelebihan dari topologi ini adalah kabel yang digunakan bisa lebih hemat, tetapi kekurangan dari topologi ini adalah pengembangan jaringan akan menjadi susah karena setiap komputer akan saling terhubung. Yang kedua adalah topologi bintang atau star. Pada topologi ini kita dapat menggunakan bantuan alat lain yang mengkoneksikan jaringan komputer. Contoh alat yang dipakai di sini adalah hub, switch, dan lain-lain. Pada gambar ini terlihat satu hub berfungsi sebagai pusat penghubung komputer-komputer saling berhubungan. Keuntungan dari topologi ini sangat banyak sekali, diantaranya memudahkan admin dalam mengelola jaringan, memudahkan dalam penambahan komputer atau terminal, kemudian mendeteksi kerusakan dan kesalahan pada jaringan. Tetapi dengan banyaknya kelebihan, bukan dengan artian topologi ini tanpa kekurangan. Kekurangannya diantaranya pemborosan terhadap kabel kontrol yang terpusat pada hub terkadang jadi permasalahan dan kritis, atau seandainya terjadi kerusakan pada hub maka semua jaringan tidak akan bisa digunakan. Yang ketiga ada topologi bus.
adalah topologi yang awal digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi bus sudah sangat jarang digunakan dalam membangun jaringan komputer. Bisnya karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya memungkinkan terjadinya tabrakan aliran data. Jika satu perangkat putus dan terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Topologi bus awalnya menggunakan kabel koaksial sebagai media pengantar dan informasi. Tapi pada saat ini topologi ini dalam membangun jaringan komputer dengan menggunakan kabel serat optik atau fiber optik, akan tetapi digabungkan dengan topologi jaringan yang lain untuk memaksimalkan performanya. Dan yang terakhir adalah topologi pohon atau tree, atau bisa disebut dengan topologi hierarki, dan biasanya juga disebut topologi bertingkat, merupakan topologi yang bisa digunakan pada jaringan di dalam ruangan kantor yang bertingkat. Pada gambar bisa kita lihat hubungan antara satu komputer dengan komputer lain menggunakan percabangan dengan hierarki yang jelas. Sentral pusat ini yang berada pada bagian paling atas merupakan sentral yang aktif, sedangkan sentral yang ada di bawahnya adalah sentral yang pasif. Dan berikut adalah penjelasan dari sirkuit switching dan paket switching. Sirkuit switching dan paket switching merupakan suatu hal yang tidak luput digunakan dalam bidang telekomunikasi. Tahukah Anda perbedaan antara sirkuit switching dan paket switching? Saya akan memberikan ulasan tentang perbedaan antara paket switching dan sirkuit switching dengan yang disertai prinsip kerja masing-masing. Yang pertama ada sirkuit switching. Sirkuit switching merupakan suatu jaringan yang dirancang untuk komunikasi dengan jalur yang tetap. Jaringan sirkuit switching dibangun dari suatu kanal atau sirkuit yang dedicated. Yang dimaksud kanal atau sirkuit yang dedicated di sini adalah kanal dan sirkuit yang dedicated tidak bisa dilalui oleh pengguna user lain. Artinya sirkuit ini hanya bisa digunakan oleh user tertentu saja, dan user tersebut akan menggunakan jalur yang tetap. Adapun prinsip kerja dari sirkuit switching sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sirkuit. Sebelum terjadi komunikasi antara transmitter dan receiver, terlebih dahulu membangun suatu jaringan sirkuit yang akan dilewati data yang akan dikirimkan dari transmitter pengirim ke receiver penerima. Yang kedua, transfer data. Setelah sirkuit terbangun, maka agar data bisa sampai ke receiver harus dilakukan transfer data dari transmitter ke receiver. Data yang dikirimkan akan dilewatkan di sirkuit yang sudah dibangun sebelumnya. Yang ketiga, diskoneksi sirkuit. Receiver akan mengirimkan konfirmasi ke sirkuit transmitter bahwa data sudah diterima agar koneksi dapat diakhiri. Adapun kelebihan dan keuntungan sirkuit switching, karena menggunakan jalur yang tetap sehingga mempunyai kemungkinan yang kecil terjadinya kesalahan pengiriman data dikarenakan alamat yang dituju salah. Kemudian kelemahan dan kerugian sirkuit switching mengurangi efisiensi penggunaan suatu jaringan sirkuit, karena jaringan sirkuit hanya bisa digunakan oleh user tertentu. Aplikasi sirkuit switching yang beredar di pasaran seperti telepon kabel. Dan yang kedua ada paket switching. Berbeda dengan sirkuit switching, paket switching dirancang untuk komunikasi dengan jalur yang bisa berubah-ubah. Hal yang ditekankan pada paket switching adalah ukuran dari data yang dipecah-pecah menjadi beberapa bagian agar memudahkan dalam pengiriman suatu paket data. Adapun prinsip kerja dari paket switching adalah yang pertama, saat transmitter menerima paket data dari sumber, paket data tersebut kemudian akan dipecah-pecah terlebih dahulu sebelum ditransmisikan, sehingga paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian paket data dengan ukuran yang kecil-kecil. Kemudian paket-paket data tersebut diberi nomor urut sesuai susunan data yang diterima oleh sumber. Yang kedua, setelah itu paket-paket data ditransmisikan ke receiver melewati jaringan sirkuit yang ditentukan oleh router, sehingga sirkuit yang dilewati akan berbeda-beda sesuai yang dikehendaki oleh router. Setelah paket-paket data yang ditransmisikan telah sampai di receiver lengkap, kemudian receiver menyusun ulang paket-paket data tersebut sesuai dengan nomor urutnya. Dan kelebihan serta keuntungan paket switching dapat mengirimkan data ke beberapa tujuan sekaligus dengan cepat. Dan kelemahannya atau kerugian paket switching, paket yang dikirimkan mempunyai kemungkinan untuk hilang atau korup saat pengiriman. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya tentang mata kuliah sistem telekomunikasi dengan materi
sistem telekomunikasi data. Jikalau terdapat salah kata dan pembahasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.